Nah, sebelum masuk ke materi permutasi dan kombinasi, ada suatu hal atau suatu notasi faktorial yang harus dipahami terlebih dahulu sebelum masuk ke sana. Nah, apa itu sih notasi faktorial itu? Nah, definisinya untuk suatu n bilangan asli, maka n faktorial, dibaca n faktorial, didefinisikan sebagai ini. N faktorial sama dengan n dikalikan n dikurang 1 dan seterusnya. Nah, 2 dikalikan 1 atau 1 dikalikan 2 dikalikan 3 dan seterusnya n dikurang 1 dikalikan n. Nah, maksudnya apa? Jadi contoh, kita ambil sebuah bilangan. Bilangannya misalkan 4 gitu kan ya. Nah, 4 faktorial itu akan sama saja dengan apa? 4 dikalikan 3 dikalikan 2 dikalikan 1 gitu kan. Jadi angkanya mundur gitu. Mundur tapi secara berurutan. Nah, berarti sama dengan apa? 4 kali 3, 12. 12 kali 2, 24. Gitu kan. Nah, jadi 4 faktorial itu akan sama dengan 24. Gitu kan. Nah, atau boleh kan kita tulis menjadi ini. 4 faktorial itu akan sama dengan apa? 4 dikalikan 4 dikurangi 1 faktorial. Lihat bentuknya. Ketika di sini n, misalkan n-nya 4 kan, di sini juga n kurangi 1 faktorial gitu kan. Nah, 4 dikalikan 4 kurangi 1, 3 faktorial. Nah, 3 faktorial itu apa? 4 dikalikan 3 dikalikan 2 dikalikan 1 gitu kan. Jadi tetap jumlahnya 24 gitu kan. Nah, contoh lain deh, misalkan 5 faktorial. Jangan deh, misalkan 7 faktorial gitu kan. Nah, berarti 7 faktorial itu kan sama dengan apa? 7 dikalikan 6 faktorial, sama saja kan? Atau 7 dikalikan 6 dikalikan 5 faktorial, sama aja gitu kan bentuknya. Oke. Nah, bagaimana dengan non faktorial? 0 faktorial itu akan sama dengan 1. Nah, mengapa 0 faktorial itu sama dengan 1? Kita bahas lain waktu. Nah, oke, sekarang kita bisa masuk ke dalam bentuk permutasi dan kombinasi. Nah, dengan memakai tabel yang sama yang tadi di awal sebagai prolog atau pembukaan. Nah, bahwa di sini kita lihat kegiatannya sama seperti tadi, menyusun 2 kartu dan 4 kartu. Nah, ini dinamakan kalau tadi permutasi. Permutasi itu karena kita tadi menyusun sebuah bilangan, menyusun sebuah kartu ya kalau di sini menyusun 2 kartu gitu kan. Kita akan menyusun 2 kartu. Susun 2 kartu dari 4 kartu gitu kan. Ternyata bentuk ini sama dengan bentuk permutasi gitu kan. Jadi permutasi itu kalau secara definisi, secara bentuk umum akan sama dengan apa? N faktorial gitu kan ya. Misalkan permutasi N, R gitu kan ya. Jadi kita menyusun dua susunan R-nya itu dari 4 susunan. N faktorial per N min R faktorial. Kalau contohnya yang ini berarti nah, n faktorial n-nya itu ada berapa sih totalnya gitu kan ya. Berarti kita sama saja misalkan kita tulis di sininya menjadi P ya, 4,2 gitu kan. Jadi kita menyusun dua susunan dari 4 susunan. Berarti apa? 4 faktorial per 4 dikurangi 2 faktorial. Nah, maka 4 faktorial per 4 dikurangi 2, 2 faktorial. Nah, 4 faktorial ini bisa kita jabarkan menjadi apa? 4 kali 3 kali 2 faktorial per 2 faktorial. Nah, 2 faktorialnya bisa kita coret nih. Sehingga menjadi berapa? 4 kali 3, 12. Nah, sama saja kan? Ada 12 cara. Nah, ini untuk cara mudahnya yaitu menggunakan permutasi. Jadi, rumus yang kita bisa gunakan, nah ini. Pn P permutasi n, R akan sama dengan n faktorial per n min r faktorial.
Nah, selanjutnya apa? Di sini kombinasi. Kombinasi itu kita sama menyusun 2 kartu dari 4 kartu. Tapi bukan menyusun di sini, mengambil, gitu kan ya. Di mana urutannya kita tidak perhatikan. Maka bentuknya akan sama dengan seperti ini. Kombinasi. Kombinasi dari N, R ya, itu akan sama dengan apa? N faktorial per N min R faktorial dikali R faktorial. Nah, ini yang membedakannya. Maka, jadi kalau kita hitung, ketika kombinasi 2 dari 4, gitu ya. Sorry, 4 dari 2. Akan sama dengan apa? Gitu kan? 4 faktorial per 4 dikurangi 2 faktorial dikalikan 2 faktorial. Maka 4 faktorial per 4 dikurangi 2, 2 faktorial dikalikan 2 faktorial. Yang atas boleh kita jabarkan 4 kali 3 kali 2 faktorial, gitu kan. Per 2 faktorial kalikan 2 faktorial. Nih, jadi 1. 2 faktorial itu kan 2 kali 1 atau sama dengan 2. Maka 2, 4 bagi 2, 2. 2 kali 3, 6. Gitu kan. Nah, maka susunannya ada 6. Banyak caranya sama seperti ini. Oke, jelas ya. Jadi kalau kombinasi itu menyusun kalau permutasi itu menyusun suatu bilangan atau suatu hal apapun, tapi dengan urutannya diperhatikan. Kalau kombinasi tidak memperhatikan urutan. Ini untuk rumus umumnya. Baik, kita lanjutkan kembali mengenai peluang. Masih tentang materi peluang ini, kita akan coba gabungkan antara teori yang kita pahami tadi mengenai peluang dan teori dari aturan pecacahan itu sendiri. Oke, kita masuk ke contoh soal. Secara definisi kan tadi kita sudah belajar bahwa peluang itu sama dengan NK per NS atau banyaknya titik sampel per banyaknya anggota yang muncul atau NK per banyaknya anggota titik sampel atau NS, NK per NS. Oke, kita akan coba lihat di sini. Ada sebuah kasus. Kasusnya yaitu di dalam kantong terdapat 5 bola biru, 3 bola merah, dan 4 bola kuning. Jadi kalau kita visualisasikan, misalkan ada di sini bola. Nah, bolanya terdapat 5 bola biru. Misalkan warna biru. Nah, warna birunya ada 5. Kemudian 3 bola merah. 3 bola merah dan 4 bola kuning. Nah, di dalam sebuah kantong. Nah, misalkan yang ditanyakan ini dari kantong itu diambil 3 bola secara acak. Nah, dari 12 bola di kantong, peluang terambil ketiganya merupakan bola kuning adalah, gitu kan ya. Nah, akan mengambil 3 secara acak sekaligus ya mengambilannya. Yang ditanyakan peluang terambilnya ketiganya itu merupakan bola kuning. Ketiga-tiganya itu warna kuning. Nah, artinya apa? Kita pertama hitung dulu banyak titik sampelnya itu ada berapa NS-nya gitu kan ya. Sama menggunakan ternyata kombinasi. Mengapa menggunakan kombinasi? Karena bola yang nanti kita dapatkan itu semuanya kan kuning gitu kan ya. Tidak peduli apakah urutannya itu kuning 1, kuning 2, kuning 3, yang jelas yang kita dapatkan itu semuanya kuning gitu kan. Sehingga mendapatkan kombinasi, sehingga menggunakan kombinasi itu. Jadi kuning ini dianggap keempat bola itu satu, warnanya warna kuning gitu. Nah, artinya apa? Kita definisikan dulu, kita akan mengambil 3 bola dari 12 bola, berarti menggunakan kombinasi. Kombinasi 3 dari 12 gitu kan ya, 12 faktorial dibagi 12 kurangi 3 dikalikan 3 faktorial gitu. Jadi jawabannya 220 untuk NS-nya. Nah, berarti yang kita perlukan sekarang kita tinggal mencari NK-nya ya. Untuk pembilangnya, NK itu kita akan mengambil 3 bola berwarna kuning. Dari berapa bola yang ada kuning? Dari bola kuning di dalam kantong ada 4. Nah, berarti kita gunakan kombinasi 3 dari 4 gitu kan. Berarti 4 faktorial per 4 dikurangi 3 dikalikan 3 faktorial sama dengan 4. Nah, maka peluangnya yaitu
terambil ketiganya bola kuning, NK per NS atau 4 per 220. Atau kita sederhanakan lagi menjadi 2 per 110 ya. Atau 1 per berapa berarti? 55. Nah, seperti